Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Aulia Fitri akan mempresentasikan hasil dari review 10 jurnal yang relevan dengan judul buku Tasawuf Study Pengantar Belajar Tasawuf. Latar belakang kenapa review jurnal dilakukan, karena tasawuf berperan sangat penting dalam pembentukan akhlak dan moralitas manusia. Di tengah berbagai tantangan zaman saat ini, nilai-nilai tasawuf dikenal sangat relevan untuk membangun karakter manusia yang beriman dan beradab. Dan yang kedua adalah tujuan dari review jurnal. Jurnal ini direview untuk mengetahui bagaimana konsep akhlak tasawuf dari berbagai aspek penelitian. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa menganalisis atau memahami konsep-konsep akhlak tasawuf dari berbagai hasil penelitian, dari berbagai hasil artikel jurnal merupakan tujuan dari review jurnal tersebut. Yang kedua adalah menganalisis bagaimana metode dan hasil penelitian tentang tasawuf. Jadi dalam review jurnal di sini kita menganalisa apa saja metode-metode penelitian yang digunakan dalam berbagai macam artikel-artikel jurnal yang telah direview. Yang ketiga adalah relevansi. Bagaimana hubungan nilai-nilai tasawuf terhadap pendidikan dan kehidupan modern saat ini. Yang keempat adalah identifikasi apa saja kelebihan dan kekurangan dari hasil-hasil penelitian. Tiga adalah metode review jurnal. Metode review jurnal yang dilakukan hampir semua dari 10 artikel jurnal yang telah direview. Metode yang digunakan adalah library research atau studi kepustakaan, di mana para peneliti menggunakan berbagai referensi-referensi yang telah berupa buku, artikel, dan lain sebagainya untuk menunjang bentuk penelitiannya. Dan tahun terbit dari 10 jurnal tersebut berkisar dari tahun 2014 sampai 2025. Dan teknik analisis dari review jurnal ini dengan cara memahami, membaca, serta menganalisis berbagai bentuk permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan kelebihan maupun kekurangan dari hasil penelitian artikel jurnal tersebut. Baik, selanjutnya bagaimana ringkasan jurnal dari jurnal 1 sampai yang ke-10. Baik, untuk jurnal pertama berjudul Akhlak Tasawuf yang ditulis oleh Happy Syafaat Siddiq yang diterbitkan pada tahun 2024. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bahwa penegasan akhlak tasawuf memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter individu dan masyarakat yang beriman, bertakwa, serta peduli terhadap lingkungan. Dalam konteks pendidikan Islam sendiri, pengamalan tasawuf bertujuan untuk membersihkan hati, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses tahalli, dan tajalli yang menuntun pada perilaku mulia dan pengembangan moralitas. Tujuan dari penelitian jurnal yang pertama, yakni akhlak tasawuf, adalah untuk membentuk sebuah konsep keilmuan mengenai akhlak tasawuf yang berkesinambungan dalam proses pendidikan Islam, serta mengaitkan akhlak tasawuf sebagai dasar perilaku mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama makhluk hidup. Yang ketiga adalah metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada jurnal pertama, yakni yang telah disebutkan bahwa dengan studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bersifat kepustakaan dan analisis kritis terhadap bahan pustaka yang
relevan dengan judul dari jurnal ini. Dan hasil atau simpulan yang dapat kita ketahui dari jurnal pertama yakni bahwa akhlak tasawuf memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk para karakter dan kepribadian mulia dengan ajaran Islam. Melalui proses pensucian hati dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak tasawuf mampu menumbuhkan sifat-sifat mulia seperti takwa, ridho, ikhlas, syukur, khauf, dan raja. Pengalaman tasawuf terbagi menjadi aspek falsafi, akhlaki, dan amali, dapat membantu individu untuk memperbaiki akhlak, meningkatkan keimanan, dan menghindarkan diri dari sifat tercela, sekaligus menjadi pelindung dan pengaruh negatif dalam dunia modern saat ini. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari hasil penelitian. Yang pertama, kelebihan dari hasil penelitian ini bahwa penjelasan konsep akhlak tasawuf secara komprehensif termasuk tahapan takhalli, tahalli, dan tajalli. Yang kedua adalah mengaitkan secara mendalam hubungan antara tasawuf dan akhlak serta relevansinya dalam pendidikan Islam dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah dengan penggunaan pendekatan studi kepustakaan dan analisis isi yang memberikan dasar teoritis yang kuat dan sistematis. Yang keempat adalah penegasan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis dalam pengembangan akhlak tasawuf. Selanjutnya adalah kekurangan dari hasil penelitian artikel jurnal ini adalah penjelasan mengenai akhlak tasawuf masih bersifat umum dan teoritis, artinya tidak ada studi kasus yang relevan dengan jurnal yang berjudul akhlak tasawuf ini. Dan yang kedua, tidak terdapat data empiris atau studi lapangan yang mendukung keefektivitas akhlak tasawuf dalam membentuk karakter moralitas individu secara konkret. Yang ketiga adalah penekanan pada aspek spiritual dan teori sehingga kurang memperhatikan tantangan dan realitas sosial yang dihadapi dalam penerapan akhlak tasawuf di masyarakat modern. Selanjutnya, untuk jurnal kedua yang berjudul Pendekatan Tasawuf dalam Kajian Islam yang ditulis oleh Ahmad Salman Al-Farizi yang terbit pada tahun 2022. Permasalahan yang diangkat dalam artikel jurnal ini adalah menyoroti definisi dan istilah sejarah pendekatan tasawuf dalam perkembangan tasawuf pada abad pertama Hijriyah hingga masa modern. Ditekankan bahwa tasawuf merupakan usaha mendekatkan diri kepada Allah melalui pembersihan hati dan spiritual, serta memiliki peran seperti tarekat yang menjadi jalur penuju maqamat dan hal. Metode yang digunakan ya seperti biasa yakni studi kepustakaan yang dimana mengkaji secara komprehensif pendekatan tasawuf dalam studi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengkaji secara komprehensif pendekatan tasawuf dalam studi Islam serta mengetahui bagaimana tasawuf digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil penelitian atau kesimpulan dari jurnal kedua yakni Pendekatan Tasawuf dalam Kajian Islam yang ditulis oleh Ahmad Salman Al-Farizi yakni menunjukkan bahwa tasawuf tidak hanya berfungsi sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mengajarkan bagaimana berinteraksi secara baik dengan sesama dan cara mengendalikan diri. Selain itu, tasawuf juga berperan penting dalam menjaga keutuhan manusia atau kebersamaan manusia dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Islam. Jadi tasawuf sendiri tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan
masyarakat Islam, terutama setelah penguatan dalam aspek keilmuan dan ibadah. Selanjutnya adalah kelebihan dari hasil penelitian jurnal kedua, yakni penyajian gambaran komprehensif tentang sejarah, definisi, dan perkembangan tasawuf dari awal hingga modern sangat padu. Yang kedua adalah penggunaan pendekatan kepustakaan yang mendalam. Seperti yang kita tahu bahwa jurnal kedua menggunakan studi kepustakaan juga, sehingga bisa memperoleh data dan referensi yang berbagai karya ilmiah dan tokoh dalam studi tasawuf. Yang ketiga adalah menyoroti peran tasawuf dalam memperbaiki moral masyarakat dan memperdalam studi Islam melalui dimensi batin. Yang keempat adalah mengulas berbagai tokoh dan karya penting yang berkontribusi dalam pengembangan pemikiran tasawuf, baik dari aspek sejarah maupun filsafat. Di jurnal kedua ini disajikan juga berbagai tokoh dan karya penting para tokoh tersebut yang berkontribusi dalam pengembangan pemikiran tasawuf baik dari aspek sejarah maupun filsafat, untuk mendukung referensi dari judul jurnal kedua, yakni pendekatan tasawuf dalam kajian Islam. Baik, selanjutnya adalah kekurangan dari penelitian. Yang pertama adalah kurangnya pendekatan empiris, di mana penelitian ini masih bersifat kepustakaan yang tidak melibatkan studi kasus atau studi lapangan, sehingga kurang memberikan gambaran praktis tentang penerapan tasawuf dalam kehidupan nyata. Yang kedua adalah fokus terbatas pada tokoh dan karya tertentu. Meskipun banyak tokoh yang dihadirkan atau dicantumkan dalam jurnal kedua, tapi penelitian ini kurang menyoroti variasi dan perbedaan pandangan para tokoh dan karyanya sebagai aliran tasawuf di berbagai wilayah atau komunitas. Yang ketiga adalah kurangnya analisis kritis. Penelitian ini masih bersifat deskriptif dan kurangnya melakukan analisis kritis terhadap tantangan, kontroversi, atau kritik terhadap tasawuf dalam konteks modern dan tatanan sosial. Selanjutnya, jurnal ketiga dengan judul Konsep Akhlak Tasawuf dalam Pendidikan Islam yang ditulis oleh Muhajir Ilallah, Mufti Ali dan Ade Fakih, tahun terbit pada tahun 2022. Permasalahan yang diangkat dalam artikel jurnal ini adalah bahwa ajaran tasawuf semakin dibutuhkan di era globalisasi sebagai upaya meminimalisasi kerusakan dan meningkatkan moral manusia, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktik tasawuf yang dilakukan oleh para sufi umumnya menanamkan nilai-nilai religius yang menghasilkan perilaku moral mulia. Moral mulia ini diharapkan dapat membentuk peradaban yang maju dan tetap mengedepankan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep ilmiah mengenai moral tasawuf yang berkelanjutan dalam proses pendidikan Islam. Yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian sama dengan jurnal sebelumnya, yakni studi pustaka atau library research dan analisis isi atau konten analisis. Data yang dikumpulkan melalui kajian literatur dalam buku, artikel, jurnal yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami konsep tasawuf dalam proses pendidikan Islam. Hasil dari penelitian dari jurnal ketiga yakni menunjukkan bahwa ajaran tasawuf memiliki peran penting dalam membentuk karakter yang mulia, seperti sikap ihsan yang perlu diinternalisasi atau diamalkan dalam proses pendidikan Islam. Tasawuf menjadi metode dan strategi untuk menanamkan nilai spiritual dan moral sehingga mampu menghasilkan insan kamil atau
insan sempurna yang berakhlak mulia dan berorientasi pada rahmat bagi seluruh alam. Kelebihan dari hasil penelitian ini adalah penyajian pemahaman yang komprehensif tentang konsep tasawuf dalam proses pendidikan Islam sehingga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran akhlak tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah integrasi aspek spiritual moral dalam pendidikan Islam melalui pendekatan tasawuf yang dapat meningkatkan karakter dan akhlak peserta didik. Yang ketiga adalah menunjukkan relevansi tasawuf sebagai solusi problematika pendidikan Islam modern sehingga dapat memperkuat peran tasawuf dalam membentuk insan kamil yang berakhlak mulia. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari hasil penelitian ini. Yang pertama adalah kurangnya data empiris. Jurnal ini lebih bersifat konseptual dan literatur based sehingga kurang memberikan data empiris atau studi kasus yang dimana untuk mendukung penerapan tasawuf dalam pendidikan Islam di kehidupan yang nyata atau kehidupan modern saat ini. Yang kedua adalah tidak membahas tantangan implementasi. Dalam jurnal ketiga ini tidak ada bahasan secara rinci mengenai hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam integrasi nilai tasawuf dalam sistem pendidikan modern. Yang ketiga adalah hasil penelitian ini terlalu berfokus pada aspek teoritis, di mana lebih menekankan pada konsep dan teori tasawuf tanpa memberikan contoh yang relevan atau konkret dalam pengalaman praktisi dari lapangan. Selanjutnya adalah hasil review jurnal keempat yang berjudul Konsep Akhlak Tasawuf dalam Proses Pendidikan Islam, yang ditulis oleh Giantomi Muhammad, Nurwaja Ahmad, dan Andewi Suhartini, yang diterbitkan pada tahun 2021. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah ajaran tasawuf yang semakin dibutuhkan di era globalisasi sebagai upaya untuk menekan atau meminimalisir keburukan dan kesenjangan sikap manusia terhadap diri sendiri, sesama, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman modern. Penelitian ini menemukan konsep bahwa akhlak tasawuf itu dapat menghasilkan sikap ihsan yang perlu diinternalisasikan dalam proses pendidikan Islam sebagai upaya menumbuhkan perilaku berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri dan sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk terbentuknya sebuah konsep keilmuan mengenai akhlak tasawuf yang berkesinambungan dalam proses pendidikan Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengaitkan akhlak tasawuf sebagai dasar perilaku mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama, dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga adalah metode penelitian. Yang seperti yang kita tahu, metode semua dari jurnal ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan, yang dimana menganalisis berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal pendidikan yang relevansi atau korelasi dengan konsep akhlak tasawuf pada proses pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan atau menyimpulkan bahwa akhlak tasawuf sebagai proses pendidikan Islam bertujuan agar manusia dapat mengamalkan akhlak mulia kepada Tuhan, sesama manusia, dan makhluk di alam semesta. Sikap ihsan yang lahir dalam diri manusia setelah mengamalkan pendidikan akhlak tasawuf perlu diinternalisasi dalam proses pendidikan Islam itu sendiri. Internalisasi nilai ihsan sebagai komponen proses pendidikan Islam mampu
atau perlu dilakukan karena sikap ihsan merupakan sikap tertinggi dalam meraih kedekatan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari hasil penelitian artikel jurnal ini adalah penelitian ini menjadikan akhlak tasawuf sebagai sebuah konsep di mana keilmuan dalam proses pendidikan Islam, di mana nilai akhlak mulia terinternalisasi pada jiwa manusia melalui pendidikan Islam yang mengacu pada peningkatan keimanan dan ketakwaan manusia. Yang kedua adalah hasil penelitian ini sebagai bentuk pengembangan wawasan keilmuan pendidikan Islam, yang dimana penekanan bahwa pendidikan Islam sebagai fasilitas mengembangkan wawasan keilmuan diharapkan dapat berupaya konsisten pada pengaktualisasian atau penerapan akhlak tasawuf dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah dalam penelitian ini mengaitkan akhlak tasawuf sebagai kemajuan ilmu pengetahuan modern. Dalam penggambaran akhlak tasawuf ini dapat dikaitkan menjadi dasar keilmuan modern yang membantu dalam memahami perkembangan ilmu pengetahuan dengan landasan moral dan spiritual yang kuat. Selanjutnya adalah kekurangan dari hasil penelitian jurnal keempat, yakni yang pertama, keterbatasan sumber data. Penelitian ini masih berbasis studi kepustakaan dan analisis isi, sehingga bergantung pada sumber literatur yang tersedia dan tidak melibatkan data empiris yang dapat memperkuat temuan dari hasil penelitian ini. Diharapkan hasil penelitian jurnal ini melibatkan studi lapangan untuk memperkuat temuan dari hasil penelitian. Yang kedua adalah kurangnya validasi empiris. Tidak hanya penelitian lapangan atau pengujian langsung terhadap implementasi konsep akhlak tasawuf dalam proses pendidikan, sehingga keabsahan dan efektivitasnya belum teruji secara praktis. Yang ketiga adalah fokus pada aspek spiritual dan nilai-nilai penelitian lebih menitik beratkan pada aspek spiritual, moral, dan nilai akhlak, sementara aspek praktis dan implementasi dalam proses pembelajaran dan kurikulum belum secara mendalam dibahas. Selanjutnya adalah hasil jurnal yang kelima yang berjudul Akhlak Tasawuf dalam Sains Modern yang ditulis oleh Ma'ratus Sholihah Nurjana dan Iva Afida yang diterbitkan pada tahun 2020. Seperti biasa, permasalahan yang diangkat dalam hasil penelitian ini adalah ketidakseimbangan antara perkembangan sains modern dan nilai moral serta agama. Penelitian menyoroti bahwa sains modern sering digunakan untuk mengeksploitasi alam secara berlebihan, dipengaruhi oleh sikap materialistik, egois, dan hedonistik yang dapat merusak lingkungan dan menurunkan martabat manusia. Tujuan untuk dilakukan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana pentingnya penerapan nilai-nilai moral dan agama, khususnya melalui akhlak tasawuf dalam mengontrol dan menyeimbangkan perkembangan sains modern di zaman sekarang ini. Yang ketiga adalah metode yang digunakan dalam hasil penelitian ini adalah kajian literatur dan studi kepustakaan. Di sini penulis menganalisis berbagai sumber termasuk Al-Quran, hadis, pandangan tokoh Islam dan berbagai literatur ilmiah dan keagamaan terkait dengan akhlak tasawuf dan sains modern. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti pada jurnal yang kelima adalah hubungan antara akhlak tasawuf dan sains modern memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi. Penelitian ini menunjukkan bahwa sains modern yang bersifat sekuler dan berorientasi pada eksploitasi alam serta materialisme telah menimbulkan berbagai krisis global, termasuk kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan ketidakseimbangan moral yang terjadi pada zaman saat ini.
Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai pendekatan untuk mengintegrasi nilai-nilai moral dan etika moral, khususnya yang berasal dari akhlak tasawuf, untuk menyeimbangkan perkembangan sains dan teknologi agar tidak merusak alam dan kesejahteraan manusia. Kelebihan dari hasil penelitian ini yang pertama adalah penghubungan atau relevansi sains dan agama secara holistik. Penelitian ini menyoroti hubungan harmonis antara sains modern dan agama Islam, khususnya melalui akhlak tasawuf yang memberikan pandangan yang bersifat komprehensif dan seimbang dalam menghadapi tantangan sains masa kini. Yang kedua adalah memberikan solusi terhadap krisis global yang sedang dihadapi zaman modern dengan penawaran pendekatan moral spiritual sebagai solusi terhadap berbagai krisis ekologi, sosial, dan etika yang muncul akibat perkembangan sains dan teknologi pada saat ini. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari hasil penelitian ini. Seperti biasa, yang pertama adalah kurangnya data empiris yang mendukung, karena metode yang digunakan dalam hasil penelitian ini adalah studi kepustakaan, jadi fokus penelitian lebih bersifat konseptual dan teoritis tanpa didukung data empiris atau studi lapangan yang konkret dengan jurnal hasil penelitian yang telah disebutkan. Yang kedua adalah keterbatasan referensi dari sumber asli. Meskipun banyak referensi yang dikutip dari jurnal ini, sebagian besar adalah teori dan literatur yang keislaman dan ilmiah yang sudah lama, dan kurangnya rujukan terbaru yang menunjukkan perkembangan kontemporer hubungan sains dan agama. Jurnal ke-6 yang ditulis oleh Zainul Arifin, Muhammad Ihsan Ramadan, Maftuhul Ajma'in dengan judul Ilmu Akhlak Tasawuf dalam Membangun Karakter, yang dipublish atau diterbitkan pada tahun 2025. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pentingnya ilmu akhlak tasawuf dalam membentukkan karakter manusia yang utuh, baik secara lahiriah maupun batiniah. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yakni menjelaskan peranan ilmu akhlak tasawuf dalam pembentukan karakter manusia, baik untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai tasawuf dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis literatur dan kajian pustaka terkait akhlak tasawuf. Hasil penelitian yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa ilmu akhlak tasawuf memiliki peranan sentral dalam pembentukan karakter manusia yang utuh dengan penekanan pada nilai-nilai seperti sabar, jujur, rendah hati, dan pengendalian diri. Selanjutnya adalah kelebihan dari hasil penelitian ini. Penelitian ini sangat relevan dengan tantangan sosial saat ini seperti materialisme dan hedonisme yang sedang dihadapi, tantangan yang dihadapi oleh generasi muda. Yang kedua adalah penggunaan pendekatan kualitatif yang dimana penggabungan analisis literatur, studi kasus, dan wawancara yang dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap penerapan tasawuf. Selanjutnya adalah kekurangan dari hasil penelitian ini adalah keterbatasan sampel. Penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam jumlah dan variasi sampel yang dapat mempengaruhi generalisasi dari hasil penelitian ini. Yang kedua adalah subjektivitas, di mana pendekatan kualitatif dapat mengandung unsur subjektivitas tergantung pada interpretasi peneliti terhadap data yang dikumpulkan. Selanjutnya hasil review jurnal ke-7 yang berjudul Implementasi Akhlak Tasawuf dalam Pendidikan Islam yang ditulis oleh Muhammad Arif Komara yang diterbitkan atau dipublish pada tahun 2025. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah
bagaimana konsep akhlak tasawuf diterapkan dalam proses pendidikan Islam dan dampaknya terhadap pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi akhlak tasawuf dalam pendidikan Islam dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat membentuk karakter peserta didik. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau library research. Hasil penelitian yang telah dipaparkan yang telah disimpulkan dari jurnal ke-7 adalah penerapan akhlak tasawuf dalam pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam membentuk karakter peserta didik. Integrasi nilai-nilai tasawuf dalam kurikulum dapat memperkuat pembentukan akhlak mulia meskipun terdapat berbagai banyak tantangan yang dihadapi pada zaman ini. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari hasil penelitian. Yang pertama, kelebihan dari hasil penelitian yakni penelitian ini mampu menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai tasawuf dalam pendidikan Islam dapat memperkuat pembentukan akhlak mulia pada peserta didik. Kedua adalah metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif meningkatkan efektivitas dan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai dari tasawuf. Selanjutnya adalah kekurangan dari hasil penelitian, yaitu keterbatasan literatur. Penelitian ini mengidentifikasi kurangnya literatur dan pelatihan khusus mengenai tasawuf di kalangan pendidik sebagai hambatan utama dalam implementasi nilai-nilai spiritual. Review jurnal ke-8 yang berjudul Akhlak Tasawuf sebagai Kajian Keilmuan yang ditulis oleh Edi Kurniawan Farid yang dipublish pada tahun 2017. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang perbuatan manusia yang ditentukan kriterianya baik atau buruknya perilaku tersebut serta tujuan mempelajari ilmu akhlak untuk menetapkan hal tersebut. Yang selanjutnya, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi akhlak tasawuf dalam sebagai ilmu untuk dipelajari di berbagai universitas Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna dan definisi akhlak serta tasawuf dan hubungan antara keduanya. Seperti yang selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah pendekatan kualitatif dan analisis literatur atau studi kepustakaan. Hasil penelitian yang dipaparkan dalam jurnal ini adalah akhlak tasawuf merupakan studi penting dalam ilmu Islam yang memiliki hubungan erat dengan jiwa dan spiritualitas manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mempelajari akhlak tasawuf tidak hanya berfokus pada hubungan baik dengan Allah, tetapi juga mencakup hubungan baik dengan sesama makhluknya. Selanjutnya adalah kelebihan dari penelitian ini. Pertama, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendalam, memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap konsep akhlak dan tasawuf. Kedua, penelitian ini mengkaji berbagai sumber dari ulama dan literatur akademis, memberikan perspektif yang luas dan mendalam tentang topik yang dibahas. Selanjutnya adalah kekurangan dari hasil penelitian ini adalah penelitian mungkin terbatas pada sumber-sumber tertentu. Jadi penelitian ini masih terbatas dengan referensinya. Yang kedua adalah analisis yang bersifat kualitatif dapat dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti yang mungkin mempengaruhi kesimpulan yang diambil. Selanjutnya adalah hasil review jurnal ke-9 yang berjudul Akhlak Tasawuf Jalan Lurus dalam Mensucikan Diri yang ditulis oleh Khairsaya Hadiwibawa yang diterbitkan pada tahun 2023. Permasalahan yang diangkat dalam hasil penelitian ini adalah munculnya berbagai krisis moral dan spiritual dalam kehidupan manusia modern yang cenderung terjebak dalam arus materialisme dan hedonisme. Fenomena ini
mengakibatkan melemahnya nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia yang seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan seorang muslim. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menegaskan peran tasawuf sebagai sarana pembentukan akhlak mulia serta penyucian diri manusia dari sifat-sifat buruk. Selanjutnya adalah metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur atau library research. Penulis tidak melakukan penelitian lapangan melainkan menggali dan menganalisis berbagai sumber pustaka klasik dan modern yang berkaitan dengan akhlak tasawuf. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Tasawuf memiliki peran penting dalam membentuk akhlak mulia dan mensucikan diri manusia dari sifat-sifat tercela. Melalui konsep-konsep seperti tazkiyatun nafs atau pemurnian jiwa, maqamat atau tahapan spiritual dan ahwal atau keadaan spiritual, tasawuf dipahami sebagai jalan menuju kesempurnaan diri dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari pembahasan menegaskan bahwa praktik-praktik tasawuf seperti zikir, muraqabah, riyadhah, dan mujahadah dapat membersihkan hati, menumbuhkan kesadaran spiritual, serta membentuk karakter yang luhur dan seimbang. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, kelebihannya adalah pendekatan konseptual dan yang komprehensif. Selanjutnya, keterpaduan antara tasawuf dan akhlak. Yang selanjutnya, kekurangan penelitian. Yang pertama adalah pendekatan penelitian yang bersifat teoritis semata dan kurangnya analisis kritis terhadap perbedaan pandangan tokoh. Meskipun penelitian ini mengutip banyak sumber klasik dan modern, pembahasan masih bersifat deskriptif dan belum menampilkan analisis komparatif yang tajam antara pandangan para tokoh sufi seperti Al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan Buya Hamka. Selanjutnya, hasil review jurnal terakhir, yakni jurnal ke-10 dengan judul Pemahaman Islam melalui Pendekatan Tasawuf yang ditulis oleh Zaki Hidayatullah yang dipublish pada tahun 2024. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah fenomena kemerosotan moral manusia modern yang disebabkan oleh jauhnya manusia dari nilai spiritual dan bimbingan ilahi. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara mendalam peran tasawuf dalam membentuk pemahaman Islam yang komprehensif serta memperbaiki kondisi moral dan spiritual manusia di tengah tantangan kehidupan modern. Metode yang digunakan dalam hasil penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Selanjutnya, hasil dari penelitian yang dikemukakan dari penulis jurnal ini adalah tasawuf memiliki peran yang sangat penting dalam memperdalam pemahaman Islam serta membentuk akhlak dan spiritual manusia. Melalui kajian yang mendalam, penelitian ini menegaskan bahwa tasawuf merupakan jalan yang untuk melatih jiwa agar terbebas dari pengaruh duniawi dan sifat-sifat tercela. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama adalah kelebihannya, satu, mengangkat isu moral dan spiritual yang relevan dengan kondisi modern. Yang kedua, memberikan pemahaman komprehensif tentang tasawuf. Yang ketiga adalah penggunaan pendekatan ilmiah yang kuat. Selanjutnya, kekurangan dari penelitian ini bersifat teoritis dan deskriptif tanpa data empiris. Dan kedua, kurangnya analisis kritis terhadap perbedaan pandangan antara tokoh sufi. Yang ketiga adalah minimnya pembahasan mengenai implementasi tasawuf dalam konteks sosial dan pendidikan. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan dari hasil review jurnal 1-10. Selanjutnya dapat disimpulkan dari review jurnal yang 10 tadi bagaimana kelebihan dan kekurangan dari semua jurnal ini. Yang pertama adalah kelebihan dari hasil penelitian. Pertama, penjelasan dalam pemaparan materi sangat komprehensif, yakni sangat luas, mendalam, dan menyeluruh
dengan konsep akhlak tasawuf yang relevan dengan zaman saat ini dan pendidikan Islam. Yang kedua adalah relevansi dengan tasawuf antara tasawuf dengan pendidikan Islam, moral dan kehidupan modern, dan serta berbagai bentuk tantangan-tantangan yang dihadapi oleh generasi saat ini. Yang kedua adalah penggunaan dalam analisis pustaka yang kaya akan referensi dan teori yang menunjang dari hasil penelitian ini. Yang terakhir adalah kesadaran dari semua bentuk jurnal hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan pentingnya pembersihan hati dan moralitas untuk menghadapi berbagai jenis tantangan kehidupan manusia modern dengan pedoman pada moralitas yang diajarkan dalam konsep akhlak dan tasawuf. Selanjutnya adalah kesimpulan dari kekurangan hasil penelitian dari 10 jurnal ini. Yang pertama adalah dalam hal data, karena sebagian besar masih bersifat teoritis tanpa data empiris. Semua jurnal ini masih bersifat teoritis di mana tidak adanya studi kasus yang menjadi referensi atau tunjangan dalam hasil penelitian ini. Selanjutnya adalah implementasi. Masih sangat kurang dalam hal implementasi praktis tasawuf, akhlak tasawuf dalam kehidupan. Selanjutnya adalah analisis. Di sini analisis terhadap perbedaan-perbedaan pandangan tokoh sufi masih sangat kurang dari semua bentuk hasil penelitian yang telah direview tadi. Selanjutnya, untuk penelitian selanjutnya diperlukan penelitian lanjutan yang berbasis empiris, yakni studi lapangan yang menyertai dalam hasil penelitian. Selanjutnya adalah kesimpulan dari semua bentuk review jurnal ini adalah akhlak tasawuf merupakan inti pendidikan Islam yang bentuk manusia yang untuk beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, ke-10 jurnal ini menunjukkan tasawuf berperan besar dalam menghadapi krisis moral dan spiritual modern dan sebagai bentuk kunci untuk melawan segala bentuk tantangan-tantangan sosial seperti hedonisme, materialistik, dan lain sebagainya yang dihadapi generasi muda pada saat ini. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil review jurnal yang relevan dengan judul buku Studi Tasawuf Pengantar Belajar Tasawuf. Jika ada kesalahan kata, ucapan maupun tulisan yang telah saya sebutkan dan paparkan, saya mohon maaf. Mungkin hanya ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.